kita masuk dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kami dapat deklarasikan melalui pujian dan penyembahan kami, bahwa firman-Mu itu ya dan amin buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang pasti menggenapkan setiap janji yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu diterjemahkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa menangkap Tuhan. Firman yang Engkau bicarakan untuk pribadi lepas pribadi. Sehingga kami menangkap firman-Mu bukan untuk orang lain. Tapi kami menangkap firman-Mu untuk kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajari setiap kami ya Tuhan, dan bawa kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi pelaku firman. Pembacaan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sampai di sini dulu ya. Ayat 22-nya aja dulu. Di sini firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Artinya firman Tuhan itu, kalau kita menerima firman Tuhan itu bukan hanya menjadi pengetahuan saja di dalam hidup kita. Apalagi kalau kita banyak dengar firman Tuhan, kita banyak baca firman, kita tahu ini, tahu itu. Kemudian otak kita ini penuh sekali dengan pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi pagi hari ini melalui surat Yakobus ini kita membaca bahwa kita dipanggil bukan hanya menjadi pendengar saja. Sehingga kita tahu banyak, mengerti banyak, dan kita merasa bangga. Kita sudah tahu banyak, kita ngerti banyak. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil menjadi pelaku daripada firman. Artinya firman Tuhan yang kita ketahui sudah tertanam di otak kita, itu harus dipraktekkan, ya, harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau firman itu cuma teori saja, maka kita bisa menjadi orang yang mengajar orang lain. Kita bisa berbicara kepada orang lain, tapi apakah kita juga belajar untuk menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita menjadi orang yang tahu banyak, tetapi kita tidak melakukan firman, maka tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Walaupun kita tahu banyak, tetapi karakter kita tidak bisa berubah. Jalan pikiran kita tidak bisa berubah. Tingkah laku kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita menyelesaikan masalah, ya tetap sama seperti sebelumnya. Gitu. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Makanya penting sekali kalau kita dengar firman, dan kita merasakan bahwa firman itu ada koneksinya dengan hidup saya sekarang ini. Misalnya, kalau sekarang saya ini menjadi orang yang bermalas-malasan, menjadi orang yang maunya nyantai, lalu kita dapat firman, janganlah kerajinanmu kendor, misalnya seperti itu contohnya. Itu artinya kan kita harus bertobat dari kemalasan kita, dan kita menjadi orang yang rajin, melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Itu namanya kita
berusaha menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Walaupun memang menerapkan firman Tuhan itu tidak semudah kata-kata. Di dalam melaksanakan firman itu banyak sekali kendala-kendala, terutama dari kedagingan kita, sifat manusia lama kita. Itu menghambat kita untuk menjadi pelaku firman. Tapi justru itulah peperangan rohani yang sesungguhnya. Bahwa kita mau menghancurkan kedagingan kita. Kita mau menghancurkan keegoan kita. Benar sendiri. Itu semua yang harus diubahkan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan dan mengalami bahwa janji Tuhan itu ya dan amin buat setiap hidup kita. Kita lanjutkan ya. Sekarang ayat 23. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lanjut. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Terus, tetapi siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa firman Tuhan itu digambarkan seperti cermin. Kita semua punya cermin kan di rumah. Kalau mau berangkat pergi kemana-mana, kita bercermin dulu untuk memastikan, oh ya rambut saya sudah rapi. Memastikan bahwa muka saya tidak ada yang cemong-cemong. Ya. Memastikan sudah bersih. Ya. Dan kalau yang berdandan, dandanannya sudah tepat seperti yang seharusnya. Lalu kita bisa pergi keluar dari rumah kita dengan pede, ya. Kita percaya diri karena kita tahu, oh ya saya sudah rapi gitu. Atau waktu kita bercermin, ternyata ada sesuatu yang belum beres, ya kita beresin dulu. Jadi kita bisa pergi dengan hati yang tenang seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita baca firman? Kalau kita baca firman, kita menemukan, oh iya saya tuh belum seperti ini. Misalnya, hendaklah kamu sabar seorang akan yang lain. Lalu kita ingat, oh iya saya kemarin gak sabar ketika misalnya ketika antri di mana gitu. Ya atau kita nunggu teman, aduh lama banget gak keluar-keluar. Lalu kita jadi gemes, kamu tuh lama sekali sih gitu ya. Misalnya ini contoh. Lalu waktu kita baca ayat itu, iya saya tuh kok belum sabar. Jadi gimana? Apa kita mau tetap nggak sabaran atau kita mau berubah? Kita mau belajar menjadi pelaku firman. Ya. Jadi firman Tuhan itu akan memberitahukan kepada kita keadaan kita yang sebenarnya. Itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita bercermin, lalu kita menemukan, oh itu kok misalnya bedaknya nggak rapi, ada yang berantakan. Bagaimana reaksi kita? Kita reaksinya bisa, wah ini cerminnya yang salah. Lalu kita ambil batu, cerminnya dipukul. Karena cerminnya tuh yang salah. Saya nih sebenarnya rapi, saya tuh sebenarnya cantik. Kenapa? Cerminnya itu menunjukkan bahwa saya tuh kurang bagus. Jadi kita marah dan cerminnya yang dihancurkan. Itu adalah sikap ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, tapi kita tidak bisa menerima. Justru kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Berarti kita yang tidak mau berubah.
Kalau kita bersikap seperti itu, kita nggak akan belajar jadi pelaku firman. Memang jadi pelaku firman itu tidak semudah kata-kata. Tetapi kita itu perlu untuk berlatih. Jadi kalau kita dapat firman, hendaklah kamu sabar, misalnya contohnya saja. Untuk menerapkan firman Tuhan itu saja kadang-kadang belajarnya tuh bisa seumur hidup. Bahwa kita mau menjadi pelaku firman, tapi kali ini masih gagal. Ayo besok coba lagi supaya sabar. Nanti besok bisa, lusa nggak bisa lagi. Ya. Tapi Tuhan tidak melihat apakah kita bisa atau tidak bisa dari diri kita. Yang Tuhan lihat adalah kamu mau atau tidak untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Ya, orang bisa di luar sabar tapi di rumah nggak sabar. Sebab kalau di rumah tuh udah nggak bisa pakai topeng lagi. Kalau di rumah udah nggak bisa pura-pura lagi. Apa adanya ya itulah. Jadi terapkan firman Tuhan pertama-tama di dalam rumah tangga kita, dengan orang-orang dekat kita, dengan pasangan kita, dengan anak, dengan mertua, ya, dengan ipar mungkin yang serumah. Itu bagaimana kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan tadi berkata di bagian akhir, yaitu di ayat 25 ya. Dikatakan tetapi, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan berkata, kalau kita jadi pelaku firman, kita mau menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, walaupun tidak mudah, tapi kita dengan jatuh bangun, tapi terus berusaha. Firman Tuhan bilang, ia akan berbahagia. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu dan bukannya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam segala hal yang dilakukannya. Ini adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita jadi pelaku firman, ayat ini berkata orang itu yaitu kita akan diberkati Allah dalam segala hal yang dilakukannya. Ini janji Tuhan itu sangat ajaib. Kita semua kan rindu ya jadi orang yang diberkati Allah dalam kehidupan kita. Kita fokus terus sama berkat. Aduh, kapan berkat Tuhan datang dalam hidup saya. Tapi kita tidak memperhatikan apa sih yang menjadi bagian kita. Bagian kita yaitu menjadi pelaku firman. Menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan tunggu ada hal yang besar baru kita mau jadi pelaku firman. Yang kecil-kecil, yang sederhana, yang sehari-hari. Ayo kita belajar menerapkan firman dalam kehidupan kita. Ayat ini berkata di ayat 25 dalam bahasa Indonesia masa kini, hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Ya. Jadi firman itu mempunyai kekuatan dikatakan. Firman itu akan bekerja memerdekakan kita. Di dalam Yesaya 55 juga hampir sama ayatnya berkata begitu. Nah yang kita mau belajar adalah
bahwa hukum Allah atau firman ini yang punya kekuatan untuk memerdekakan kita bisa benar-benar bekerja dalam diri kita ketika kita berkata-kata sesuai dengan firman itu. Nah, itu perlunya deklarasi. Ya, kalau kita misalnya di pikiran ini sudah tahu kalau saya tuh harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya, itu pengetahuan di otak. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang menjengkelkan kita atau yang merugikan kita, kita ketemu dengan orang yang kita nggak suka, lalu kita mulai timbul kebencian, kemarahan. Kita tidak akan bisa, atau kita selalu mengingat-ingat kesalahan orang itu. Sehingga kalau kita ketemu sama teman, kita bilang, aduh saya tuh kesel sama orang itu. Orang itu begini. Dia bikin kesel ke saya. Jadi ucapan kita ini tidak sejalan dengan firman yang kita ketahui. Kita tahu bahwa kita harus mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita yang orang yang menyakiti hati kita. Kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kita hanya tahu di otak, tapi mulut kita terus mengatakan, saya kesel sama dia, saya benci sama dia, saya marah sama dia. Itu artinya kita tidak membiarkan firman menyelamatkan kita. Kita tidak membiarkan firman itu memerdekakan kita. Jadi kalau kita mau dimerdekakan oleh firman, ya, oleh hukum Allah yang sempurna, maka kalau kita sudah tahu firman, kita sudah tahu nih, saya harus mengasihi musuh, saya harus mendoakan, saya harus berbuat baik kepada dia. Mulut kita jangan menceritakan lagi kejelekan-kejelekan daripada orang itu. Sebab kalau kita sedang menceritakan kejelekan orang itu yang kita kesel itu, kita sedang menghambat firman Tuhan bekerja dalam diri kita. Ya, ayat ini kan berkata, hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Jadi firman itu punya kekuatan untuk membebaskan kita dari kemarahan, kebencian, kejengkelan. Tapi caranya adalah mulut kita ini harus berkata-kata sejalan dengan firman. Baru firman itu akan bekerja dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, berbuat baiklah untuk mereka, doakan, berkati. Nah, firman itu kita pegang, kita tahu itu firman itu, lalu kita ucapkan. Ya. Jadi kita bilang sama diri sendiri, firman Tuhan berkata, saya harus mengasihi si A, saya harus mengampuni dia, saya harus mendoakan dia, berbuat baik kepada dia, memberkati hidupnya. Itulah ketika kita mengucapkan firman, maka firman itu memerdekakan kita. Dengan kita mengucapkan, maka kita akan dimerdekakan, dan ketika kita nanti ketemu dengan orang itu, kita bisa merasakan ada kelepasan, ada kelegaan, ada kemenangan. Ya. Jadi kalau kita sudah dapat rema, dapat firman, sesuatu untuk hidup kita, sudah, kita jangan membicarakan lagi kepada teman kita curhat-curhat tentang perasaan kita yang bersifat daging. Jangan diceritakan terus gitu. Kalau mau cerita ya sekali dua kali sudah cukup. Jangan terus diceritakan terus, nanti kita tidak bisa merdeka. Kita terus terikat dengan kemarahan, dengan kebencian. Padahal kita mau bebas kan? Kita mau jadi pelaku firman.
Dan kita mau dimerdekakan. Tapi firman itu tidak bisa bekerja kalau kita tidak mengikuti, kita tidak jadi pelaku firman. Dan Tuhan rindu kita jadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Di bawahnya dikatakan kan orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Ajaib sekali janji Tuhan. Dan kita mau jadi orang yang diberkati. Ayo kita menjadi pelaku firman. Setiap kita pasti punya firman yang berbeda-beda. Kita tidak bisa pakai firman yang buat orang lain diterapkan untuk kita. Dan kita tidak bisa memakai firman rema yang Tuhan berikan kepada kita. Belum tentu bisa diterapkan juga buat orang lain. Setiap kita harus menemukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dan ayo kita perkatakan apa yang menjadi janji Tuhan. Apa yang menjadi firman Tuhan. Apa yang menjadi rema yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu kita perkatakan. Maka kita akan merdeka. Dan kalau kita sudah merdeka, disitulah kita bisa menjadi pelaku firman. Sebab ikatan itu sudah dilepaskan. Dan janji Tuhan kita akan diberkati dalam setiap hal yang kita lakukan. Di dalam firman Allah yang hidup, ayat yang sama juga berkata mirip seperti itu. Akan tetapi jika ia senantiasa menyelidiki hukum Allah yang memerdekakan orang, maka bukan saja ia akan mengingatnya, melainkan juga akan melakukan apa yang tercantum di dalamnya. Lalu Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan dalam segala perkara yang dilakukannya. Ya, sama kan? Ya, tapi di sini dikatakan berkelimpahan. Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan. Ya. Kelimpahan kekuatan, kelimpahan kesabaran, kelimpahan ketekunan, kelimpahan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk melayani dan sebagainya. Itu adalah janji firman Tuhan yang dapat kita pegang dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh orang yang menjadi pelaku firman, sehingga hidup mereka akhirnya diberkati dengan luar biasa. Seperti Abraham, lalu Ayub, lalu Yusuf, ya. Mereka itu bisa mencapai puncak destininya. Pada akhir hidupnya dikatakan rambutnya putih, tua sampai tua, dan punya kekayaan, diberkati, dikatakan begitu. Ya, karena mereka adalah menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Daud juga mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul yang membenci dia, yang mengejar-ngejar dia untuk dibunuh. Tetapi Daud tidak memakai kesempatan itu. Sekalipun Daud punya kesempatan yang pertama di gua itu, ketika Raja Saul mau masuk ke gua dan akhirnya jubahnya dipotong. Lalu yang kedua ketika di padang gurun Sin, Raja Saul itu tertidur di tengah-tengah padang belantara, dikitari oleh tentaranya. Pada saat itu Abner yang menjadi ajudannya juga ikut tertidur saking capeknya. Di situ Daud juga punya kesempatan untuk membunuh. Tetapi Daud tidak memakai kesempatan itu. Tokoh-tokoh Alkitab banyak sekali dapat kita pelajari. Mereka adalah orang-orang yang melakukan firman dan hidupnya diberkati. Bagaimana dengan hidup kita masing-masing ketika pikiran negatif datang dalam hidup kita? Mari kita ingat akan Filipi 4 ayat 8 yang berkata, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai,
yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, dan baik. Kalau kita koreksi pikiran kita, setiap hari itu ada saja pikiran negatif yang suka masuk. Kita ingat kekecewaan, kita ingat kejengkelan kita ingat, oh orang itu pernah merugikan saya. Gara-gara orang itu saya jadi begini sekarang. Lalu kita mulai merenungkan. Hal-hal yang menyakitkan kita renungkan. Itulah yang membuat hidup kita tuh bocor. Berkat yang sebenarnya menjadi bagian kita, akhirnya kita tidak bisa nikmati. Karena kita tidak menjaga pikiran kita seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Itu contoh-contoh daripada penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pelaku firman. Lalu Filipi 2 ayat 14 dikatakan, kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan, ya, di dalam terjemahan baru dan di dalam bahasa Indonesia masa kini, atau bertengkar. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Kalau kita dikasih tugas, ya dikasih kerjaan, ada ekstra ini, ekstra itu, tambahan ini, tambahan itu, ya kita terima karena memang disuruh gitu. Tetapi ketika kita melakukannya, hati kita mungkin nggak bisa terima. Aduh, kerjaan saya ini udah banyak, ditambah lagi ini, tambah lagi itu, nggak tahu diri gitu. Ketika kita melakukan tugas itu dengan sikap hati yang bersungut-sungut, tidak bisa terima, mau berontak tidak berani, tapi Tuhan tahu. Dan itu membuat hidup kita kehilangan berkat yang sebenarnya menjadi bagian kita. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang kita harus berdamai dengan semua orang. Kita harus berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak perlu membalas, tapi Tuhan yang akan. Ya, Tuhan yang punya hak untuk membalas. Ayat yang terakhir ini merupakan ayat yang kita bisa pegang dalam setiap persoalan apa saja. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saya menemukan bahwa ayat ini, firman ini, yaitu bersukacita, tetap berdoa, bersyukur dalam segala keadaan. Ini menjadi obat untuk menyelesaikan semua masalah dalam bentuk apapun juga. Baik masalah sakit, masalah keuangan, masalah hubungan satu dengan yang lain. Tekanan-tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita. Baik pekerjaan, pelayanan, apa saja. Jikalau kita belajar punya sikap hati seperti ini, kita tetap belajar untuk bersukacita. Jangan mengikuti daging. Daging sih maunya marah, maunya membalas, maunya kesal, maunya ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Tetapi kalau kita katakan, enggak, saya mau tetap bersukacita. Saya mau tetap bawa apapun masalah saya dalam doa. Dan saya mau bersyukur karena saya percaya. Dalam masalah apapun yang saya tidak sanggup selesaikan, Tuhan masih sanggup untuk menyelesaikan. Karena itu, peganglah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu
apapun masalah kita, firman Tuhan adalah jawaban. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Sampai di sini renungan firman kita. Tuhan Yesus memberkati. Pelaku firman. Saudara, baca itu gampang, mendengar itu gampang. Tapi yang sulit adalah menjadi pelaku. Dan biar firman hari ini benar-benar mengubah hidup kita. Jadi belajar untuk menjadi pelaku firman. Bukan sekedar mendengar, tapi benar-benar menjadi pelaku. Gagal sekali, ulang lagi. Gagal sekali, ulang lagi. Belajar terus menerus. Maka kita akan tahu bahwa kita akan benar-benar menjalani kehidupan ini dengan menjadi pelaku firman. Karena kalau menjadi pelaku firman, tadi firmannya kita akan berbahagia. Ya, apa saja yang kita akan lakukan, Tuhan akan menolong dan membuka jalan. Kalau kita mau menjadi pelaku firman. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami lakukan sepanjang 1 jam ini. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Terima kasih kalau setiap hari Engkau memberikan firman dan firman dan firman sebelum kami melakukan sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman ini tidak sekedar lewat dalam hidup kami, tapi mampir Tuhan, bahkan tertanam di dalam hidup kami pada hari ini untuk kami menjadi pelaku firman. Biarlah hari ini Engkau terus mengingatkan kami sepanjang hari ini menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sungguh kami berdoa dan mendukung akan seluruh keputusan apapun yang diambil oleh bangsa ini dengan melalui para pejabat-pejabat negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan semua stafnya di dalam semua yang ditawarkan untuk bangsa ini. Semua investor-investor yang menawarkan akan perkara-perkara yang seolah-olah sangat luar biasa. Kami minta di dalam nama-Mu hikmat yang daripadamu, roh kebijaksanaan daripadamu, keputusan yang daripadamu menguasai akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua stafnya Tuhan. Supaya benar-benar saat mengambil keputusan, saat mengeluarkan peraturan, benar-benar dikuasai oleh hikmat ilahi. Biarlah apapun yang ditawarkan yang tidak membawa kebaikan buat bangsa ini, tolong Tuhan, ini doa kami. Biarlah dengan kebijaksanaan yang daripadamu bisa dibatalkan. Kami tidak tahu caranya bagaimana, tapi Kau punya 1001 jalan buat membatalkannya. Buat reka-reka sedemikian rupa Tuhan, sampai semuanya tidak terjadi di bangsa ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu baik buat kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu juga Tuhan. Kami tetap berdoa dengan segala bencana-bencana alam yang kami kadang-kadang tidak menyadari. Tiba-tiba terjadi longsor, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Kami tahu Tuhan, ini disebabkan karena lempengan-lempengan di bawah tanah itu terus mulai bergeser. Kami tidak menyadari setiap detik, setiap menit. Ini lempengan terus berjalan dan bergeser Tuhan, yang mengakibatkan adanya gempa bumi
dan sebagainya. Oleh karena itu kami hanya minta belas kasihan-Mu. Engkaulah yang akan mengatur bangsa ini dan negara ini. Sampai Engkau yang akan membuat minimal segala sesuatu yang bakal terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, lawatan harus terjadi. Kami tahu kami saat ini sedang berlomba Tuhan dengan segala sesuatu, waktu yang sangat sempit, waktu di mana Engkau akan datang untuk kedua kali. Tetapi kami harus menyelesaikan bagian kami, bahwa firman harus sampai ke ujung bumi. Tuhan, Engkau yang akan menolong. Bagaimana caranya? Biarlah YouTube ini bisa sampai ke ujung bumi Tuhan, yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. Tapi kalau di sana ada manusia-manusia yang butuh akan keselamatan, Engkau punya 1001 jalan sampai firman dapat mencapai orang-orang tersebut. Ciptaan-Mu Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di hadapan, supaya genap apa yang Kau rencanakan untuk penyelamatan tergenapkan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk lawatan di pulau-pulau maupun di 5 benua. Kami minta terus Engkau bekerja Tuhan. Engkau punya banyak sekali anak-anak-Mu di dalam dunia ini untuk Kau kirimkan di daerah-daerah yang harus didatangi. Kami juga berdoa untuk waktu yang Kau berikan buat kami untuk ke Uganda. Tanpa kami sadari sudah hampir kurang sebulan ini kami akan pergi. Kami minta persiapan demi persiapan, terutama dalam persiapan kerohanian kami, persiapan dalam misi ini, untuk kami punya visi yang benar-benar untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Siapkan kami yang akan berangkat dan siapkan setiap jiwa-jiwa yang ada di sana. Kami minta bukan hanya minta jiwa-jiwa di sana dilawat, kami pun ingin dilawat Tuhan, supaya Engkau siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk tujuan pelayanan ke Uganda. Tolong Tuhan, kami minta Engkau yang akan membawa kami ke daerah itu dan menjadi berkat. Persiapkan hidup kami jasmani dan rohani. Bapa, kami juga berdoa saat ini. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah lawatan-Mu boleh terjadi. Setiap jiwa di sana dibajak Tuhan, dan hatinya mulai kembali kepadamu. Karena kami tahu tidak ada seorang pun dapat mengubah hati seseorang kecuali Engkau. Oleh karena itu Engkau ubahkan hati mereka, Engkau bajak hati mereka. Maka pada saat setiap firman disampaikan, mereka boleh bertobat dan kembali kepadamu. Kau memberkati negara ini Tuhan, dengan berkat-berkat yang berasal daripadamu. Ada perubahan dalam Uganda ini Tuhan. Engkau memberkati usaha dan pekerjaannya, Kau memberkati hasil tanahnya, Engkau memberkati hasil tambangnya. Semua yang dikerjakan menjadi berhasil di sana untuk membangun negara ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menaikkan doa syafaat setiap pagi di tempat ini, sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal di sana Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami hati yang mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh kami mengucap syukur. Dan berikanlah kepada kami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, untuk kami dapat menjalani hidup ini sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya pergumulan. Dan pada
Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua pergumulan kami, baik tentang sakit penyakit, tentang kelemahan dalam hidup kami, tentang perekonomian yang kami saat ini geluti terus menerus Tuhan, tentang doa-doa yang kami yang belum terjawab. Tuhan, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih semua beban kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami Tuhan. Ini minyak supranatural. Biar hidup kami sepanjang hari ini hidup dalam supranatural. Kami urapi mata kami, telinga kami juga Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, kami minta Engkau terus beracara dalam hati kami. Paksa kami Tuhan untuk mengikuti jalan-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau buang ya Tuhan. Kami minta berkati pekerjaan kami hari ini dengan tangan kami. Engkau memberkati perjalanan kami hari ini dengan kaki kami ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berkat Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain dan menjadi berkat buat kami juga. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima jatah-Mu yang lengkap pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.